semangat belajarnya di mata kuliah dasar ilmu gizi ini. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang masalah gizi makro. Sekarang kita masuk di materi gizi mikro. Salah satunya gizi mikro itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Yuk kita coba lihat sama-sama apa aja sih sebenarnya vitamin A, D, E, dan K itu. Vitamin larut lemak adalah jenis vitamin yang diproses bersama lemak. Setelah masuk ke pencernaan, vitamin ini akan melewati sistem limfatik, kemudian ikut aliran dalam peredaran darah. Jika lemak di tubuh berkurang, maka penyerapan vitamin larut lemak akan terganggu. Vitamin ini disimpan dalam jangka waktu yang lama sebagai persediaan bagi tubuh untuk digunakan jika dibutuhkan nanti. Salah satu vitamin larut lemak adalah vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang pertama kali ditemukan sebagai esensial untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Vitamin A memiliki aktivitas biologik sebagai retinol. WHO menyatakan bahwa sekitar 6-7 juta anak prasekolah mengalami kasus seroftalmia dan 10% diantaranya mengalami kerusakan kornea. Sumber vitamin A berasal dari hewani, sedangkan karotin berasal dari nabati. Nilai vitamin A dalam bahan makanan berdasarkan retinol ekivalen dapat dilihat pada tabel berikut. Contohnya, hati sapi dengan nilai yang paling tinggi di sini, retinol ekivalennya adalah sebanyak 13.170. Dan juga ada bahan makanan dengan sumber vitamin A yang paling tinggi yaitu minyak kelapa. Di sini ada 18.000 retinol ekivalennya. Mangga juga tinggi ternyata sumber vitamin A-nya yaitu sebanyak 1.900. Dan masih banyak yang lainnya. Fungsi vitamin A. Salah satu fungsi vitamin A yaitu dapat membantu penglihatan. Kemudian diferensiasi sel akan terjadi jika ada perubahan dalam sifat atau fungsi semula. Nah, membantu kekebalan tubuh pada manusia dan hewan. Vitamin A dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A juga dapat membantu reproduksi pembentukan sel sperma dan sel telur. Berfungsi sebagai mencegah terjadinya kanker dan penyakit jantung, namun secara mekanisme belum dapat diketahui dengan pasti. Kekurangan vitamin A dapat terjadi resiko buta senja, perubahan pada mata, infeksi, perubahan pada kulit, dan gangguan pertumbuhan. Sedangkan jika kelebihan vitamin A hanya dapat terjadi jika mengkonsumsi vitamin A sebagai suplemen dengan dosis tinggi secara berlebihan. Biasanya gejala yang dialami seperti sakit kepala, pusing, rambut rontok, kulit mengering, tidak nafsu makan, dan sakit pada tulang. Vitamin larut lemak yang lain yaitu vitamin D. Beberapa peneliti membuktikan bahwa vitamin D mampu mencegah dan menyembuhkan riketsia atau yang sering disebut dengan rakitis. McCallum menemukan bahwa minyak ikan selain mengandung vitamin A juga mengandung vitamin D. Vitamin D dapat dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Sumber vitamin D berasal dari makanan dan matahari. Di daerah non-tropik perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Seperti makanan yang berasal dari hewan, yaitu krim, mentega, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Minyak ikan biasanya digunakan untuk suplemen pada bayi dan anak-anak.
Vitamin D memiliki fungsi utama bagi tubuh, yaitu untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang. Vitamin D juga memiliki fungsi khusus, yaitu membantu pergeseran tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan pada proses pengerasan tulang. Kekurangan vitamin D memungkinkan terjadinya kelainan tulang atau riketsia pada anak-anak, dan osteomalacia dan osteoporosis pada orang dewasa. Kelebihan vitamin D dalam jumlah lebih dari 5 kali angka kecukupan gizi atau AKG, yaitu lebih dari 25 mikrogram dalam sehari, akan memungkinkan terjadinya keracunan. Pada bayi yang diberi vitamin D secara berlebihan akan mengalami gangguan saluran cerna, rapuh tulang, gangguan pertumbuhan, dan keterlambatan perkembangan mental. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga materi yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.